Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 12–13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 4,00%. Rapat juga memutuskan suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam jumpa pers secara virtual Selasa 13 Oktober 2020. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 4%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility juga tetap sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stand kebijakan moneter akomodatif. Tiga, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis sistem elektronik atau Electronic Trading Platform (ETP) dan lembaga sentral clearing novasi dan transaksi atau Central Counterparty (CCP). Keempat, memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi UMKM sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kelima, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, fintech, dan e-commerce untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong oleh stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Perkembangan pada bulan Agustus dan September 2020 menunjukkan belanja pemerintah meningkat, didorong oleh stimulus fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan kepada sektor UMKM. Ekspor juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perakiraan sebelumnya, ditopang oleh berlanjutnya permintaan global, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp and waste paper, serta tekstil dan produk tekstil.
Secara spasial, perbaikan ekspor juga didorong oleh beberapa daerah luar Jawa seperti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Maluku, Papua. Peran positif stimulus fiskal dan kenaikan ekspor serta investasi bangunan yang tetap baik sejalan berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional menyangga pemulihan ekonomi di tengah konsumsi rumah tangga yang masih terbatas. Perbaikan ekonomi Indonesia tercermin pada kenaikan sejumlah indikator dini seperti penjualan eceran dan online, job vakansi, serta pendapatan masyarakat.